Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, puasa dan pantang wajib dalam gereja Katolik hanya ada 2 hari. Yang pertama adalah Rabu Abu, itu wajib pantang dan puasa. Dan juga Jumat Agung itu wajib pantang dan puasa. Yang berumur 60 tahun tidak diwajibkan untuk berpuasa, tetapi diwajibkan untuk berpantang. Dan kita juga diminta untuk berpantang setiap hari Jumat. Tetapi misalnya ada umat yang ingin berpuasa selama 40 hari pada masa Prapaskah, dipersilakan. Dan itu adalah praktek kesalahan pribadi yang tidak boleh dipaksakan kepada orang lain. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini, bagaimana murid-murid Yohanes Pembaptis itu bertanya kepada Tuhan Yesus, mengapa murid-muridmu tidak berpuasa? Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita mesti tahu akan konteks situasi yang hidup pada saat itu. Orang-orang Yahudi ketika masuk pada hari-hari besar, mereka memang wajib untuk berpuasa. Tetapi ketika di luar dari hari-hari besar, mereka tidak wajib berpuasa. Yang ditanyakan oleh murid-murid Yohanes Pembaptis itu adalah puasa praktek kesalahan pribadi, dan mereka tanyakan kepada Yesus sendiri. Dan itu adalah praktek kesalahan pribadi yang tidak boleh dipaksakan kepada orang lain. Lalu Yesus menjawab dengan suatu jawaban yang sangat bagus, dan Yesus memberikan suatu arti yang baru tentang arti berpuasa. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Hosea, dalam perjanjian lama, Nabi Hosea adalah nabi yang disuruh oleh Allah untuk menikahi seorang pelacur. Itu membuat satu simbol, itu merupakan suatu simbol bagaimana bangsa Israel telah melacurkan dirinya kepada dewa-dewa atau bangsa-bangsa lain, atau melacurkan kepada Allah yang lain. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Hosea, Allah menganggap dirinya adalah seorang suami dan Israel adalah seorang istri. Dan Allah sungguh-sungguh bertanggung jawab menjadi seorang suami yang bertanggung jawab memberikan segala kebutuhan dari sang istri, yaitu bangsa Israel. Tapi sayangnya bangsa Israel, istri Allah, itu melacurkan diri mereka kepada Allah lain, kepada dewa-dewa, dan mereka menyembah Allah lain dan tidak menyembah kepada Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dan Yesus berani menggunakan mempelai. Gelar mempelai laki-laki itu artinya Yesus sendiri menunjukkan bahwa Allah sudah hadir di tengah-tengah mereka, dan Allah mengambil rupa daging dan berbicara kepada mereka. Oleh karena itu, ketika Allah hadir di tengah-tengah mereka, mereka tidak perlu lagi berpuasa, mereka harus bersuka cita dan bergembira karena Allah hadir di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu, pada hari Minggu, setiap hari Minggu kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa karena Allah hadir lewat perjamuan Ekaristi. Kalau kita hitung selama 40 hari, Rabu Abu, Jumat Agung, sampai Sabtu Suci, hari Minggu tidak dihitung. Kalau hari Minggu dihitung berarti puasa kita lebih daripada 40 hari. Dan hari Minggu memang tidak diperbolehkan untuk berpuasa karena Allah hadir dan tinggal dan hadir dalam perayaan Ekaristi. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Yesus pun memberikan satu makna yang baru tentang berpuasa, yakni ketika mempelai laki-laki tersebut akan diambil daripada mereka, disitulah mereka akan berpuasa. Jadi artinya berpuasa bukan saja hanya untuk membersihkan diri kita dari dosa, tapi berpuasa juga sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada banyak praktek kesalahan pribadi yang kita lakukan di dalam gereja Katolik, tetapi tidak boleh kita paksakan kepada orang lain. Saya sendiri setiap Jumat saya berpuasa dari jam 9 malam hari Kamis, dan jam 3 sore saya berbuka puasa. Saya juga rajin mengaku dosa. Saya juga berdevosi kepada sakramen Maha Kudus. Saya juga berdevosi kepada kerahiman dan juga berdevosi kepada Bunda Maria. Itu adalah praktek kesalahan pribadi saya yang saya tidak boleh paksakan kepada orang lain. Jikalau ada umat yang melihat cara praktek kesalahan saya dan mereka tertarik, silakan, tetapi saya tidak boleh memaksakan itu kepada orang lain. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada banyak praktek kesalahan pribadi yang kita lakukan. Entah kita berpuasa antara hari Rabu atau Jumat, atau kita berpantang pada hari Rabu atau Jumat, atau kita berdevosi kepada kerahiman, kepada sakramen Maha Kudus, ataupun kepada hal-hal yang baik sebagai praktek kesalahan pribadi kita, silahkan. Tetapi ingat, tidak bolehlah kita paksakan itu kepada banyak orang. Kita belajar dari Santo Santa, bagaimana mereka juga banyak praktek kesalahan pribadi, tetapi
Praktek kesalahan pribadi itulah yang membuat banyak orang tergerak hati dan tertarik dengan cara hidup mereka. Hari-harinya pun banyak orang ikut dengan cara praktek kesalahan pribadi mereka dan terbentuklah ordo-ordo, misalnya ordo Fransiskan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk membangun sikap hidup rohani praktek kesalahan pribadi. Mari kita jalankan itu. Kalau ada orang yang tertarik kepada praktek kesalahan pribadi kita, itu dipersilahkan. Tetapi intinya kita tidak boleh memaksakan kepada orang lain. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.